Maaf ya teman-teman, aku ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga semuanya selalu bahagia. Dan pertama-tama, kenalin, nama aku Rizky Fadila. Teman-teman bisa panggil aku semua Rizky. Dan di GDSC Capabilitas ini aku sebagai Curriculum and Learning Development. Dan nggak lupa nih teman-teman, aku mau ngucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah menjadi member dari Google Developer Student Club Chapter IT Telkom Surabaya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan banyak manfaat dengan join di GDC ini. Dan sesuai dengan value kita di sini, yaitu learn, growth, and connect. Jadi semoga kita bisa learn together, grow together, and also connected to each other. Oke, kebetulan nih teman-teman, baru aja kemarin kita memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Dan semoga semangat para pemuda di Indonesia terus membara untuk membangun Indonesia. Sama nih kayak kita semua nih teman-teman. Malam minggu bukannya jalan sama Ayang, malah kita ikut acara welcome onboarding dari GDSC ini. Oke, semoga kita semua tetap semangat ya teman-teman. Oke nih teman-teman, mungkin langsung aja kita akan masuk ke acara kita hari ini. Untuk acara yang pertama, kita akan perkenalan. Kita akan kenalan dari seluruh core team dari GDSC Chapter di Telkom Surabaya. Mungkin kita mulai dari lead kita terlebih dahulu nih. Kak Iza, gimana nih Kak Iza? Halo, monitor Kak Iza. Ya, sorry. Oke. Barusan ini. Oke, mungkin kita bisa langsung kenalan nih Kak. Mungkin Kak Iza bisa memperkenalkan dirinya ke semua teman-teman member dari GDSC Chapter ini Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas sambutannya dari Rizky. Oke, mungkin aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Isyar Karim sebagai lead dari GDSC IT Telkom Surabaya di tahun 2022 sampai 2023 nantinya. Nah, di sini aku mungkin akan memberikan ini singkat ya, sambutan singkat untuk kalian semua. Jadi selamat datang dan terima kasih untuk para member GDSC yang sudah mendaftar pada oprek pada tahun ini ya. Dan yang totalnya untuk mendaftar di tahun ini ada 80-an. Jadi aku ucapkan selamat untuk kalian untuk bergabung ke GDSC di tahun ini. Jadi terus jaga semangatnya dan antusias untuk mengikuti acara-acara kita selanjutnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas panitia untuk menyelenggarakan event pada malam hari ini dan semoga bisa lancar hingga akhir acara nanti ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iza yang sudah memperkenalkan diri. Mungkin bisa lanjut nih ke teman-teman dari core team lainnya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Torik. Silakan Kak Torik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Torik Lukmana, bisa dipanggil Torik. Saya sebagai content creator di Google Development Student Club IT Telkom Surabaya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Torik. Mungkin bisa next nih ke core team selanjutnya. Kak Safira Indala, silakan nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Indala. Di core team ini aku menjabat sebagai event dan partnership manager. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Safira. Mungkin next nih, ada Kak siapa nih? Ada Kak Eki. Silakan Kak Eki. Terima kasih. Halo semuanya, per tim ini saya sebagai event dan partnership manager. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Eki. Mungkin ke core team selanjutnya nih. Ada Kak Brian. Kak Brian, halo. Monitor. Ya, halo. Oke, silakan Kak. Ya, perkenalkan aku Brian Pratama Putra. Di GDSC ITTS ini aku menjabat sebagai Curriculum Development dan Mentor. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Kak Brian. Next nih, kita ada Kak Bagus. Silahkan Kak Bagus. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Bagus Sulistyo. Di sini saya menjabat menjadi mentor web. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bagus. Selanjutnya nih, ada Kak Chris Dion Andrew. Silakan Kak.
Oke, selamat malam semuanya. Kenalin namaku Kristion Indrama Putra, biasa dipanggil Deon. Roleku di GDSC ETTS ini menjabat sebagai asisten dari Mas Bagus Cahyo, asisten web. Terima kasih. Oke, itu dia tadi teman-teman perkenalan singkat dari core team dari Google Developer Student Club chapter di Telkom Surabaya. Langsung aja nih kita next ke acara kita selanjutnya, terutamanya ini acara inti dari onboarding kita malam ini, yaitu materi inti yang akan dibawakan oleh lead kita, yaitu Kak Iza. Mungkin kepada Kak Iza dipersilakan, Kak Iza. Oke, thank you. Oke, selamat malam semuanya ya untuk yang udah hadir di Zoom pada malam hari ini. Di sini aku mau menjelaskan mengenai materi inti ya di acara kita kali ini. Jadi kita ingin mengenal lebih dekat mengenai GDSC Telkom Surabaya ini. Jadi ini bukan introducing untuk GDSC kita. Mungkin bisa di next lanjut. Oke, jadi kalau kalian belum tahu ya, jadi GDSC ini kepanjangan dari Google Developer Club, di mana visi kita itu untuk membantu para mahasiswa dan juga mahasiswa yang sudah lulus untuk belajar Google teknologi yang sudah disediakan oleh Google Developer seperti itu. Nah, nantinya kita menjembatani antara gap antara industri dan pendidikan untuk masuk ke dunia kerja seperti itu dengan membekali dengan technical skill dan juga non technical skill seperti soft skill dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga kita akan membantu para lokal bisnis dan juga para komunitas di sekitar kita untuk menciptakan sebuah solusi dan saling bertemu bersama-sama, yaitu melalui GDSC ini. Jadi kita akan belajar banyak hal di GDSC ini melalui serangkaian ini ya, learning path-nya mulai dari Android, web, learning, dan juga cloud computing. Seperti itu. The next ya. Oke, nah aku mau kenalin sedikit kapan GDSC itu kita dimulai. Jadi GDSC ini dimulai di India pada tahun 2017 ya, dimana itu pertamanya di tahun pertama itu diselenggarakan di India GDSC-nya. Jadi di gambar ini jadi kita bisa melihat ya GDSC ini telah melaksanakan event GDSC Lead di India di tahun 2017. Nah dari itu setelah bertemu banyak di GDSC di India, kita akan beralih ke Indonesia di tahun selanjutnya. Bisa bisa di next ya. Oh sorry nih, di punya aku belum ke next ini. Kalau ketinggalan ada ini. Oh sudah ya. Nah, ini di ini di next sebelumnya mungkin bisa. Nah, next sebelumnya. Nah, setelah itu di tahun 2015 barulah GDSC ini diekspansi ke Indonesia dan juga di bagian Afrika ya. Bentar jangan. Nah, setelah itu GDSC di sini diselenggarakan di Indonesia lagi untuk di tahun ini ya. Dan itu telah diselenggarakan di Kota Jakarta. Dan itu dihadiri oleh 72 community leads dari GDSC Indonesia. Nah, GDSC sendiri ini merupakan sebuah komunitas berskala global di mana telah banyak GDSC yang diselenggarakan di berbagai kampus di belahan dunia di sana ya. Di tahun ini ada 1.700-an GDSC yang telah diinklusi sebagai lead-nya dengan di lebih 100 negara dan juga 1 juta developer yang telah dihasilkan dari GDSC ini. Jadi kita menghasilkan GDSC yang berkualitas dengan tentunya disupport dengan ekosistem dari global developer. Setelah itu kita
punya visi ya, divisi kita itu untuk membantu para mahasiswa atau pelajar untuk menjembatani antara gap ya, antara teori dan juga praktikal. Jadi kita akan menjadi penengah ya, sebagai teoretikalnya dan juga untuk praktisinya gitu. Oke, ini ada video dari GDSC itu apa, jadi kalian bisa lihat ya, seperti apa GDSC, mungkin bisa di play. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk percaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Oke, itu tadi ya mengenai GDC itu apa, bisa kalian lihat juga di YouTube ya. Nah, nextnya ini ada sebuah cerita dari Hastu ya, di mana Hastu ini seorang mahasiswa yang mengalami tuli, namun dia join ke GDSC dan bisa menjadi seorang Android developer ya. Coba bisa di play. Seorang developer karena bisa Android development. Awalnya Hastu bukan merupakan seorang yang percaya diri, namun setelah dia ikut DSC, dia menjadi lebih percaya diri dan lebih tertarik untuk mendalami skill di bidang pemrograman Android. Cara belajar berbuat aplikasi untuk orang yang percaya seperti saya. Saya bangga dengan Hastu karena selama Hastu join di DSC, dia memiliki progres yang cukup signifikan. Aku bisa jadi dari DSC.
Oke, itu tadi sebuah video inspirasi dari Mbak Win Sun Kalijaga di Yogyakarta di tahun 2018. Nah, sekarang ada lagi dari GTSC Pens yang telah menciptakan ini ya, aplikasi Alert App di mana sebagai notifikasi untuk para warga di Bojonegoro untuk ini sih, banjir. Kalau ada banjir nanti ada notifikasi seperti itu. Nah, ini memenangkan Solution Challenge di global. Nah, ini mungkin bisa diputar juga ya. Saya dilahirkan di Bojonegoro. Ibu saya mendidik saya boleh bermain, tapi bermainnya itu nggak boleh jauh-jauh. Terus saya melihat kakak saya kebanjiran, yang paling parah itu tahun 2007, di mana rumahnya itu sangat tenggelam, banyak korban jiwa yang ditimbulkan, dan kakak saya itu kehilangan. Kemarin ya lumayan, kemarin. Ya. Kalau airnya semakin tinggi kan, nggak bisa lalu lintas kendaraan kan nggak bisa lewat, kita biasanya pakai perahu. Palingnya kalau udah agak parah lagi kita ngungsi. Warga juga pasti resah, kalau enggak sebelumnya belum diberitahu kan resah. Kalau sudah diberitahu kan nanti ada persiapan. Saya ketika kuliah di Pens ini, saya pertama kali tahu DSC itu dari Dana. Seharusnya kita bisa menghindari hal buruk terjadi ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dana membantu saya sekali dalam hal tersebut bersama tim untuk membuat aplikasi Elfloat. Alatnya itu bersifat kayak misal di sini bakalan ada banjir, dari pemerintah bakalan langsung, tidak berdasarkan yang sebelumnya berdasarkan data kami, itu berdasarkan dari WhatsApp. Nanti setelah itu penduduk bisa ke posko terdekat. Di sini ada lokasi-lokasi poskonya. Terus kita bisa kayak ngeset arahnya belok kiri maupun belok kanan itu ada. Karena kita memanfaatkan teknologi arahan juga dari Google. Oke, sudah selesai? Oke, selesai. Oke. Kemudian kita mencoba ke sana, kita menunjukkan ke warga Bojonegoro. Kalau sekarang kalau ada aplikasi ini kan bisa langsung masuk ke HP-nya masing-masing. Jadi semua warga langsung otomatis langsung tahu. Di sini kita milih Balai Desa Mulia Agung, Petunjuk ya. Arah. Ya. Di sini kita bisa lihat di posko ini ada berapa banyak orang. Membantu banget berarti ya, sangat amat membantu. Iya. Ini rencana emang akan kami rilis untuk ke Bojonegoro. Oh gitu ya. This is the power of DSC. Students all over the world, we can learn and teaching together and also to solve local problems. Dengan adanya aplikasi Elfloat ini, saya merasa sangat senang sekali saya bisa membantu warga masyarakat Bojonegoro, terutama untuk kakak saya. Oke, barusan ada video dari DSC Pens di mana mereka udah menciptakan ini ya, solusi untuk kota Bojonegoro. Nah, next ini ada nilai-nilai yang kita anut ya untuk menjalankan GTSC ini. Ada 3 nilai kalau secara general ya. Ada learn, terus growth, dan juga connect. Dimana untuk learn ini kita visinya mempunyai untuk belajar secara bersama dengan bantuan dari Google Developer Technology, di mana kita bisa mendapatkan ya resources belajar yang secara eksklusif dan juga terbaru dari Google Developer. Dan kita akan belajar secara peer-to-peer seperti itu. Nah, yang kedua nilai kita yaitu growth. Kita saling bertemu bersama, di mana kita akan membangun sebuah ini ya professional building untuk kalian semua, profesional seperti itu. Dan nanti kita akan bisa menumbuhkan juga jiwa-jiwa leadership kita dengan berbagai macam kelas yang kita akan adakan ke depannya seperti itu. Setelah itu ada connect, di mana kita bisa saling menjalin relasi dengan para member dan juga para core team ini, di mana kita akan bisa saling belajar dan bisa saling sharing mengenai problem kalian di dunia coding seperti itu apa, lalu karir kalian itu seperti apa ke depannya gitu. Jadi kita bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan sebuah solusi juga. Itu 3 value kita yang ada learn, growth, dan connect. Mungkin bisa di next.
Nah, lalu apa sih aktivitas kita yang akan kita selenggarakan ya? Jadi seenggaknya ada ini ada 5. Yang pertama ada diskusi, terus yang kedua ada seminar atau workshop tentang teknologi dan juga non-tech ya. Lalu ada mentoring, di mana ini khusus untuk para member yang sudah mendaftar, yaitu kalian itu semua. Lalu yang keempat ada learning Google Technology. Pastinya kita akan belajar mengenai Google ya, dari Google Developer Resource nantinya. Dan yang terakhir kita akan belajar dan juga ini ya secara project group ya untuk mengikuti lomba solution challenge ke depannya. Seperti itu. Nantinya kita akan belajar banyak hal di situ. Itu kurang lebih aktivitas kita ya untuk tahun ke depan untuk para member dan juga core team. Nah, ini Solution Challenge ya. Jadi Solution Challenge ini sebuah event dari Google Developer Global yang diselenggarakan setahun sekali ya. Di mana kita di challenge untuk membuat sebuah solusi terkait dengan topik SDGs ya untuk depannya gitu. Jadi kan di SDGs-nya itu banyak ini ya, banyak topik. Jadi kita bisa milih salah satunya. Jadi kita bisa menemukan solusi mulai dari lokal problem kita juga dari komunitas yang kita jalankan di sekitar kita, seperti itu. Nanti akan diseleksi per regional dan nanti akan ditandingkan secara global di Amerika ya, gitu. Bisa di next. Nah, ini solution challenge yang kita ini ya, telah kita rangkum, ini teasernya. Di tahun lalu ini sudah diselenggarakan, dan bisa di play ya. Oke, itu sekilas mengenai ini ya, Google Solution Challenge. Jadi nantinya kalian akan dibuatkan group project di mana kita akan saling membuat problem solve untuk sekitar kita. Nah, ini track learning kita ada 4 ya untuk yang kita akan pelajari atau berdivisinya itu kita ada apa aja ya. Jadi yang pertama ada web, yang kedua ada Android, yang ketiga ada machine learning, dan yang terakhir ada cloud computing. Nah, untuk webnya sendiri nanti kita akan lebih banyak ini sih campuran ya antara entah itu dari luar dari Google Teknologi ataupun dari dalam Google Teknologinya. Lalu untuk yang bagian Android pastinya kita akan belajar mengenai Kotlin, Flutter dan sebagainya yang terkait dengan Android ya. Dan yang ketiga ada machine learning, kita akan belajar mengenai machine learning mulai dari TensorFlow dan sebagainya. Nanti dasarnya kita akan menggunakan Python ya untuk pembelajarannya. Lalu ada cloud computing, di mana kita akan belajar mengenai komputasi awan, di mana nantinya di awalnya akan diajarkan mengenai GCP ya. GCP itu Google Cloud Platform, di mana Google telah menyediakan platform untuk mempelajari ini sih, cloud computingnya. Nantinya akan disambungkan dengan banyak tools-tools ya, seperti Kubernetes dan sebagainya untuk mengakomodir cloud computingnya itu tadi. Bisa di next. Nah, ini learning schedule kita untuk per bulannya ya. Ini rencana kita ada 4 mingguan. Jadi di sini ada di week pertama ada machine learning, kita akan belajar machine learning. Nanti entah itu mentoring, entah itu secara offline ya. Terus yang kedua ada di minggu kedua ada web. Kita akan belajar web. Itu kita bukannya per minggu untuk pelajarannya, jadi bertahap ya. Minggu pertama ada machine learning. Di minggu kedua kita lanjutkan dengan web. Yang ketiga ada cloud computing dan keempat ada Android. Nah, ini untuk Android sendiri bisa diselenggarakan di minggu keempat atau ketiga ya, tergantung dengan siapnya materi nantinya, seperti itu. Boleh di next. Setelah itu ini milestone kita setahun ke depan ya, di mana kita punya milestone sendiri untuk GDSC. Kita nggak ngikuti kampus, jadi kita ngikuti tanggalan dari GDSC globalnya ya. Kita nanti di bulan September akan mengadakan onboarding untuk core team dan juga untuk member ya. Dan untuk di core team sendiri udah kita selenggarakan onboardingnya. Nah, sekarang ini untuk onboarding membernya.
Setelah itu kita akan selenggarakan event dan workshop di bulan Oktober sampai Desember ya, sampai Januari ya mungkin. Itu nanti bisa campuran, bisa online, bisa offline tergantung dengan situasi tentunya. Terus yang selanjutnya kita akan mulai mengikuti Solution Challenge-nya, yaitu dari GDC Global, di mana kita nanti akan belajar banyak hal di situ. Di nanti bulan Januari pastinya akan dibuka untuk Solution Challenge-nya secara global. Nanti terus berlanjut hingga di bulan Juni atau Juni. Juni itu nanti ada graduation ya. Graduation ini untuk para member dan core team ya, untuk ini ya, graduation untuk mengakhiri tahun ini, tahunnya untuk leadernya juga sih. Nanti di bulan Juli Agustus nanti akan kita adakan rekrutmen lagi untuk member dan core timnya, dan pastinya terlebih dahulu lead-nya akan diseleksi lagi ya secara global kayak gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik dari leader di tahun depan untuk meneruskan dari saya bisa untuk mendaftar ya, nanti kita kasihkan linknya untuk daftar dari leader gitu. Bisa di next ya, itu kurang lebih untuk milestone-nya. Nah, ini partner yang telah kita hubungi ya, untuk yang di coding sendiri udah resmi sebagai partner kita. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan benefit selain pembelajaran dari Google Developer, kita juga akan memberikan kalian token belajar dari Decoding secara gratis, karena kita udah berpartner dengan Decoding Indonesia ya. Kalau kalian belum tahu, Decoding ini sebuah startup pendidikan bidang IT ya, di mana mereka menyelenggarakan IT course gitu ya secara online gitu. Dan mereka banyak ini sih bekerjasama dengan Google, Tokopedia dan Gojek ya untuk partnernya mereka di Decoding ini. Jadi untuk materi-materinya pasti berstandar internasional juga kayak gitu. Selanjutnya ada partner kita dari Pemimpin ID. Pemimpin ID ini masih kita proses ya. Jadi Pemimpin ID ini startup bidang leadership, di mana kalian akan didatangkan pemateri-pemateri dari mereka juga, yaitu kita akan belajar mengenai leadership, marketing, terus teamwork dan sebagainya terkait dengan soft skill. Jadi banyak hal yang bisa kalian ekspor di situ juga untuk event kita. Yang terakhir ada Indigo Space Surabaya. Jadi Indigo Space Surabaya ini kalau kalian tahu merupakan sebuah co-working space yang ada di Surabaya dan juga langsung di bawah naungan Telkom Indonesia. Jadi Indigo Space ini sebagai ini ya, kayak working space-nya atau area untuk menyelenggarakan event-event. Nanti kalian bisa datang ke sana kalau kita udah menyelenggarakan event juga di Indigo Space. Itu ada di Bendul Merisi, Surabaya, dekat Wonokromo sana ya, itu Bendul Merisi. Kayak gitu sih, itu 3 partner kita sementara ini untuk menjalankan GTSC gitu ya. Nah ini ada quotes sedikit dari David ya, dimana kapanpun kalian mendapatkan suatu hal yang baru, kalian akan terima, kalian juga akan mendapatkan sesuatu yang mengejutkan ke depannya. Jadi teruslah mengeksplor diri kalian ke depannya dengan hal-hal yang positif nanti ya. Nanti kalian bisa akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari seperti itu. Bisa di next. Oke, thank you, itu dari kita untuk perkenalan GTSC. Jadi kalian bisa ikuti kita di GTSC Telkom Surabaya. Lalu juga di LinkedIn juga, kalian tinggal search saja di Google Developers Club Telkom Surabaya. Dan juga pastinya GTSC site kita ya, event platform kita bisa di kalian ini ya, gtsc.community.dev/institute-teknologi-telkom Surabaya gitu ya. Kalian bisa ikuti semua di situ, dan jangan lupa join ke 3 platform kita itu ya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian lainnya seperti itu. Nah mungkin itu dari saya untuk materi introducing mengenai GTSC. Mungkin kita bisa beralih ke MC. Ya. Oke, terima kasih banget Kak Isa. Materinya keren banget ya teman-teman. Penjelasan dari GDSC terutamanya di Chapter Telkom Surabaya ini ya teman-teman. Gimana nih teman-teman? Udah pada siap, udah pada semangat buat ngikutin learning track yang ada di GDSC ini? Semoga teman-teman semua terus semangat ya selama setahun ke depan ini. Oke, selanjutnya nih kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mungkin penasaran atau mungkin ada pertanyaan seputar materi yang udah barusan Kak Iza sampaikan, bisa teman-teman tanyakan lewat Slido ya teman-teman. Jadi di kolom chat tadi ada teman-teman dari core team yang ngirim link Slido. Jadi teman-teman bisa bertanya melalui link Slido tersebut. Mungkin
Bisa sambil dikirim lagi Kak, link slide-nya atau dimunculin. Nah, itu dia. Ini tadi sudah langsung ada banyak pertanyaan ya. Mungkin langsung aja ya Kak Iza ya, kita jawabin satu-satu ya Kak ya. Mungkin dari yang paling mana? Paling atas dulu ya. Oke. Yang paling atas dulu. Apakah pembelajaran GDSC ini seperti berkuliah, yaitu pembelajaran dua arah? Kenapa langkah pertama bagi kami untuk memasuki dunia pemrograman? Mungkin Kak Iza bisa dijawab Kak. Oke, apakah pembelajaran GDSC ini seperti berkuliah? Jawabannya enggak ya, karena kan kita mentoring ya, by mentoring. Jadi kita nanti sudah sampaikan jadwalnya tadi ya di sebelum slide tadi itu. Jadi kita belajarnya lebih ke secara ini sih, tentatif ya untuk jadwalnya. Dan juga pembelajarannya ini pastinya dua arah ya, dua arah juga. Kalian bisa saling memberikan saran juga ke mentornya kalau misalkan ada yang kalian ketahui gitu ya. Terus nanti untuk menjadi langkah pertama kita untuk menjadi ini ya, memasuki dunia pemrograman. Oke, langkah pertamanya ya gampang sih. Kalian tinggal ketahui minat kalian di mana, sekalian tinggal cari di Google ya pastinya. Sekalian tinggal ini sih, cari langkah pertama itu apa aja. Bahasa apa? Pilih dulu aja bahasa pemrograman apa yang cocok dengan pembelajaran di GDSC ini atau sesuai dengan minat kalian. Misalkan di machine learning ya, itu kalian pelajari aja mengenai bahasa Python, itu sudah umum ya, itu bisa kalian pelajari. Itu sebagai awalan ya, kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian learning path-nya Android, kan bisa pelajari Kotlin kayak gitu. Nanti disambung dengan Flutter kayak gitu kan sebagai awalannya untuk memasuki dunia pemrograman. Kalau web, kalian bisa mulai dari dasar dulu seperti HTML, CSS, terus ke JavaScript ya. Nanti kalian bisa opsional bisa masuk lagi ke PHP ataupun lainnya gitu ya untuk mempelajari web development secara mendalam gitu ya. Nah itu sih untuk langkah-langkah dalam terjun ke dunia pemrograman pertama kali ya. Tinggal pilih aja bahasa pemrograman sesuai dengan minat kalian. Yang pastinya jangan lupa pelajari algoritma juga untuk mengasah logika kalian ya untuk kedepannya. Biar dalam mempelajari suatu bahasa itu nggak bingung sih kayak gitu. Jadi logikanya dulu dikuatkan, baru nanti terjun ke bahasanya dulu seperti itu. Dari aku itu sih untuk jawaban. Apakah menjawab dari Anonymous ini? Mungkin bisa resen ya kalau ada yang bertanya ini, yang merasa bertanya ini. Mungkin ini yang bertanya nih, kalau misalnya ada yang kurang puas atau masih ada yang ingin tanya lagi, bisa langsung resen ya teman-teman, bisa kita langsung nanya di booth ini. Oke, langsung aja ya Kak ya, next, karena emang kayaknya pertanyaan pertama nggak ada respon. Ke pertanyaan kedua, P, wah siapa nih, P. Oke, lanjut next. Apakah mentorship di GDSC Telekom Surabaya ini benar-benar akan diadakan secara rutin, tidak hanya jadi event organizer aja? Mungkin langsung dijawab aja nih Kak Iza. Oke, karena kita sudah mempersiapkan dari awal ya untuk schedule-nya dan sebagainya. Kenapa ada mentor dan sebagainya itu untuk ini sih, untuk menjalankan apa yang kita akan selenggarakan ke depan. Jadi pastinya kita akan selenggarakan secara rutin ya, sesuai dengan schedule masing-masing yang dijelaskan tadi, mulai dari machine learning, web, cloud computing, dan juga yang terakhir ada Android. Pastinya kita akan selenggarakan secara rutin. Jangan khawatir, nanti kita akan selenggarakan dua secara offline juga ya, tiap-tiap bulannya mungkin sekali ya untuk offline-nya ya. Jadi nanti bisa saling bonding juga antar member untuk saling mengenal gitu ya, dengan core team juga. Jadi kita juga akan berkolaborasi dengan GDSC lain di Surabaya. Jadi ada banyak GDSC di Surabaya ini, ada GDSC UNER, GDSC UPN Jawa Timur ya, terus GDSC UTM Madura, terus GDSC UC Ciputra, sama GDSC UNESA. Kayak gitu sih. Jadi kita akan bisa berkolaborasi dengan mereka juga ke depannya. Jadi jangan khawatir untuk mengikuti GDSC ini. Jadi banyak pilihannya untuk kalian kayak gitu. Oke, itu dari aku gitu sih. Oke, semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi nih, silahkan bisa langsung resen ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja sambil lalu nih kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Anonymous juga, apa boleh ikut lebih dari satu learning Kak? Silakan Kak Iza, boleh nggak nih Kak Iza? Untuk terkait itu saat ini masih belum boleh ya, nanti mungkin bulan selanjutnya mungkin bisa berbeda terkait dengan learning path-nya ini, tergantung dengan ini ya, tergantung dengan kinerja dari tiap-tiap membernya gitu ya. Apakah ini udah relate dan sebagainya. Kalau misalkan mereka udah menguasai suatu di learning path ini, mereka bisa pindah ke lainnya tuh. Jadi bertahap aja dulu gitu.
bertahap dulu, ikuti yang mulai dari kalian pilih itu. Jadi kalau udah nyaman dan sebagainya nanti bisa pilih ke divisi lainnya gitu ya. Itu sih. Oke, itu dia tadi jawabannya. Mungkin kalau ada yang kurang puas sama jawabannya langsung aja resin ya teman-teman. Oke, lanjut nih. Selanjutnya, bagaimana jika belum terlalu menguasai learning path yang dipilih? Pastinya bisa ya, karena kita kan akan belajar secara mulai dari dasar semua, kita akan belajar semua dari dasar, kita akan rancang materinya mulai dari dasar semua, jadi jangan khawatir untuk belajar sesuai dengan learning path kalian masing-masing ya. Kan kita juga akan ini sih, menambahkan juga dari materi dari decoding juga, jadi bisa ini sih, mengakomodir pembelajaran kalian secara online maupun offline gitu ya. Nanti kalau ada yang jadi problem sebagainya, silakan kalian tanyakan ke kami sebagai core timnya untuk pembelajarannya itu ya. Jadi jangan khawatir untuk itu. Oke, itu dia tadi jawaban dari Kak Iza. Mungkin kalau sekali lagi ya teman-teman, kalau masih belum puas dengan jawabannya atau mau ada yang ditanyakan lagi, langsung raise hand aja. Oke, sambil lalu kita next lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, apakah dengan menjadi member GDSC bagi mahasiswa ITB Surabaya dapat menambah nilai TAK? Gimana tuh Kak Iza? Bisa apa enggak tuh Kak? Oke, terkait itu ya, kan itu sebenarnya kita bukan UKM di Telkom Surabaya, kita cuma sebagai komunitasnya, tapi cuman kita udah disupport penuh sama Google Developer, dan kita juga udah izin ke kampus untuk menyelenggarakan komunitas ini. Jadi terkait itu nanti kita tetap akan memberikan sertifikat ke membernya ya untuk kalian. Cuma nanti terserah dari ini ya mahasiswanya bisa apa enggak mereka apa ya konversi gitu ya. Cuman kita akan tetap berikan sertifikat kepada member ya Mas. Kayak gitu. Semoga aja bisa sih untuk dikonversi ke TAK ya. Oke, semoga bisa ya teman-teman semua ya. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa di scroll down Kak. Oke nih. Apakah nantinya ada project setelah pembelajaran dari mentor dan andai kata project tersebut tidak jadi seperti yang disuruh itu bagaimana? Silakan Reza. Oke, untuk project ini ya, pastinya projectnya kita nggak ini ya, nggak rutin. Pastinya kita projectnya sebenarnya setahun sekali kan yang di challenge itu, dan kita nggak terlalu nuntut ke mereka untuk belajar secara project gitu ya. Jadi terkait itu nanti bisa personal juga untuk projectnya kita bisa selenggarakan untuk lomba aja atau bisa per 3 bulan sekali gitu ya. Jadi nggak usah khawatir untuk projectnya itu ya. Oke, itu dia tadi. Oke, kalau misalnya, sekali lagi nih teman-teman, kalau misalnya kurang pas atau ya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan langsung type aja. Oke, selanjutnya nih, apakah nanti ada kolaborasi dengan Google itu sendiri atau GDSC dari kampus lain? Silakan Reza. Ya, betul. Untuk kolaborasi sendiri kita udah rencanakan juga, ngobrol juga, saya sudah ngobrol juga dengan GDSC lead dari kampus lain. Dan itu pasti kita akan selenggarakan ya. Untuk tanggalnya masih belum tahu juga, karena mereka masih sibuk juga kan untuk kuliah juga. Jadi pastinya ada, cuman jadwalnya belum di-schedulekan aja gitu. Nanti pastinya ada. Kita kabarin kok untuk kalau ada kolaborasi gitu. Yang pasti nanti aku kasih bocoran dikit ya. Nanti ada acara dari GTG Surabaya. Itu ada developer festival, di mana rencananya akan diselenggarakan di ITS ya. Nanti kalian bisa ikuti di situ. Nanti akan ada seminar dan workshop ya untuk mengenai developer Google di situ. Itu kalau nggak salah diselenggarakan di akhir bulan November ya besok. Kalian tunggu aja di IG kita untuk info selanjutnya untuk GTG Surabaya itu. Kayak gitu. Oke, lanjut nih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Kayaknya teman-teman pada semangat nih, banyak banget pertanyaan. Sampai lupa nih dari mana. Oke, ini nih. Nanti pembelajarannya itu kita materinya full dari partner, dan apakah nanti bakal self learning kan? Kalau di coding itu biasanya self learning. Jadi mungkin aku ulangi lagi ya. Nanti pembelajarannya itu nanti kita materinya full dari partner, dan apakah nanti bakal self learning kan? Kalau di coding itu biasanya self learning. Jadi gimana tuh Kak? Ya, untuk pembelajaran sendiri pastinya akan mix ya. Nanti ada dari kita dan juga dari ada decoding kan. Kalau ya betul sih, kalau decoding itu ada self learning-nya. Nanti kita juga akan belajar sih dari situ juga. Pastinya untuk token belajar ini akan kita berikan di event tertentu untuk ini ya,
untuk sebagai giveaway ke kalian ya telah hadir ke event kita secara offline nanti ya. Nah itu pasti ini sih kita mix aja gitu pembelajarannya. Nanti kita tetap selenggarakan secara rutin untuk dari kita sendiri dan juga sebagai tambahannya dari decoding itu. Nah kalau ada yang kendala decodingnya itu bisa tanyakan ke kita untuk pembelajarannya kayak gitu sih. Oke, itu dia tadi ya. Semoga menjawab. Sekali lagi nih teman-teman, kalau misalnya jawabannya kurang puas atau masih ada yang ditanyakan lebih lanjut dari pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di Slido, bisa aja teman-teman langsung raise hand ya teman-teman. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Nih, halo Kak MC. Waduh, kenapa ke saya? Apakah di sini kita bisa benar-benar belajar dari nol? Aku baru masuk di planet ini. Waduh, ini kenapa nanya ke saya? Ke Kak Iza dong. Gimana nih Kak Iza? Mungkin temannya Rizky ya. Waduh, ya kayaknya fans saya sih. Bercanda ya. Ya. Oke, gimana nih Kak? Bisa nggak? Untuk ini apakah di sini bisa? Betul sih. Tadi kan dari pertanyaan sebelumnya ya, kita akan belajar dari nol semua. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Kita akan belajar dari dasar semua. Kita akan sediakan resource-nya juga kali kita ada jadwal rutinnya per tiap bulannya ya untuk tiap-tiap divisi. Jadi santai aja, nggak usah khawatir dan kita akan belajar secara bersama-sama itu sih. Oke, itu dia. Kita jadi di sini itu belajar bareng ya teman-teman semua ya. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya, apakah ada kesempatan untuk magang di partner yang tadi disebutkan ataupun di Google? Benar Kak? Kalau kesempatan magang silakan cari sendiri ya. Cuman kalau sebagai ini ya, sebagai CV mungkin bisa ya. Mungkin kalian bisa cantumkan menjadi member GDSC gitu ya. Mungkin bisa menjadi nilai plus gitu ya. Jadi kalian tinggal tuliskan aja di CV dan sebagainya itu kalian belajar apa di GDSC gitu ya. Bisa itu cukup membantu sih kalau dari aku sendiri ya. Bisa sebagai ini portofolio juga bisa kalian tunjukkan ke mereka ya kalau sebagai magang juga. Mungkin bisa dipertimbangkan juga sih depannya untuk sebagai itu sebagai magang ya. Oke, itu dia tadi teman-teman. Mungkin bisa ditempelin di CV-nya teman-temannya atau di LinkedIn-nya teman-teman gitu ya. Kayaknya keren gitu. Member GDSC Telkom Surabaya. Udah keren banget. Selanjutnya nih, kalau hanya belajar dari GDSC menurut saya kurang cukup. Menurut kakak pembelajaran selain dari GDSC apa yang bisa kami pelajari? Seperti kursus, dokumentasi, YouTube, gimana tuh Kak? Ya, kalau terakhir itu jangan khawatir juga. Sekali lagi ya, kita akan usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan materi yang terbaik untuk kalian. Yang nggak kalian pelajari di perkuliahan seperti biasa ya. Jadi kita akan ajari juga. Dan kan ini kan, materi dari Google Developer ini sebenarnya paling terupdate ya untuk tiap-tiap learning path-nya. Pastinya kita akan berikan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan updatean yang terbaru. Dan yang terkait tambahan-tambahannya kan bisa di apa ya, dari decoding juga. Dan terkait itu kita juga bisa ambil dari luar gitu. Jadi kita saling mix aja sih. Jadi ada dari GDSC, ada dari decoding, ada dari partner lain. Jadi kita akan rencana juga akan berpartner dengan apa ya, perusahaan luar juga selain ini ya, Indigo Space, pemimpin dan juga decoding, kita akan terus menambah partnership kita untuk mengakomodir pembelajaran kalian. Jadi jangan khawatir lah untuk itu. Bisa banyak sumber kok yang bisa pelajari. Oke. Kayak gitu sih. Oke, itu dia tadi. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Untuk cloud computing pakai bahasa pemrograman apa ya? Cloud computing ini sebenarnya lebih ke server kan, server tuh. Jadi mungkin kalian bisa pelajari dulu Linux ya, kalau misalnya gitu. Atau kalian bisa pelajari virtual machine-nya gitu ya, virtual machine. Itu kalian bisa pelajari juga. Dan pemrogramannya sebenarnya apa ya? Sebenarnya lebih banyak ke ini sih, ke CMD atau ke ini ya, terminalnya ya gitu ya. Nanti kita akan cari juga melalui GCP, ada platformnya sendiri ya, Google Cloud-nya itu. Jadi sebenarnya nggak lebih apa ya, nggak banyak bahasa pemrograman, cuma lebih banyak ke sintaks ini sih, sintaks ke terminal dan servernya sih gitu. Kalau kayak yang cloud computing sebenarnya untuk mengelola ini sih, mengelola kayak server, mengelola kayak penyimpanan cloud-nya itu bagaimana dan sebagainya gitu. Untuk ini sih mengelola gitu sih. Jadi nggak terlalu banyak ngontingnya, cuman tetap ada ini sih rumitnya di bagian apa ya, sintaks untuk terminal dan sebagainya, mengatur server dan sebagainya gitu. Begitu. Oke, itu dia tadi. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih ya kayak. Ada yang mau tanya lagi nih teman-teman? Yuk, mumpung kita masih bareng ini, masih kumpul di meet kita malam hari ini dan kita ya masih ada waktu 5 sampai berapa menit lah ya. Mungkin ada yang
ingin ditanyakan lagi, teman-teman silakan. Mumpung lagi ada Kak Iza nih, ada lead kita nih. Atau mungkin sambil nunggu waktu buat sesi tanya jawab ini nih, kayaknya aku mau kenalan ya sama member kita yang ada di Meet malam ini. Mungkin aku pick random aja nih, ada yang on cam semangat banget nih. Mungkin yang lain mau on cam aja ya teman-teman ya. Ini ada Kak Nabila Alia. Halo Kak Nabila Alia. Oke. Halo, ini kita tanya-tanyain boleh ya? Boleh dong, saya nggak Boleh. 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 Oke, mungkin bisa kenalan dong Kak Nabila dari Prodi apa mungkin. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nabila Alia Parsa, biasa dipanggil Sasha. Saya dari Prodi Bisnis Digital Batch 2022. Oke, keren banget dari Bisnis Digital Batch 2022. Keren banget. Sekalian nih, aku mau tanya nih Kak, tujuannya masuk GDSC ini apa? Mau belajar atau mau gimana sih? Mau belajar sih Kak, mau belajar lebih kayak cari tahu new insight di coding, soalnya kayak penasaran juga sama ilmu yang ada di coding, apalagi yang nyelenggarain kan ini kan dari Google juga. Oke, semoga tujuannya tercapai ya. Ini kayaknya langsung ada yang on cam lagi nih, semangat banget nih. Terima kasih, Kak. Ada, oke sama-sama. Kak Ahmad Mukmin Faisal, halo. Waduh, halo. Halo, mungkin bisa perkenalan dulu dong ke semua member dari GDSC siapa Oh iya. ini. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Faisal dari Prodi Informatika. Oke, Faisal dari Prodi Informatika. Gimana nih, tujuannya masuk GDSC ini mau ngapain? Mau belajar atau mau matching aja atau gimana sih? Atau cuma mau masukin di CV mungkin? Iya, kalau tujuan saya ikut GDSC sih ya jelas karena belajar ya. Ya nggak ada alasan lain sih. Oke, mungkin sambil ngecek slide-nya nih. Kayaknya belum ada yang tanya lagi ya. Mungkin kita cukupkan aja kali ya teman-teman karena sudah nggak ada yang tanya lagi. Langsung aja nih teman-teman, kita beralih ke sesi selanjutnya. Ini kayaknya sesi ini bakal seru, bakal seru karena sesi ini itu sesi games teman-teman. Jadi kali ini kita akan main gamesnya apa, yaitu games Kahoot teman-teman. Nah, nanti gamenya sendiri akan dipandu oleh saya dan juga Kak Safira. Mungkin bisa langsung dimulai dari kami buat Kahootnya. Oke, itu dia teman-teman. Bisa join ya teman-teman ya ke Kahoot di play.kahoot.id, itu ada game ya. Mungkin bisa di copyin juga tuh Kak kodenya di chat Zoom. Jadi biar bisa teman-teman lebih enak. Ya teman-teman, kita malam ini seru-seruan. Nah itu dia tuh kodenya sudah di-share di Zoom chat, jadi teman-teman bisa join semuanya. Ayo join, kita main seru-seruan bareng sini. Dan untuk game ini saya nggak sendiri teman-teman ya, saya ditemani oleh Kak Safira. Halo Kak Safira. Halo Kak. Halo, oke. Gimana nih Kak Safira ngelihat antusiasnya teman-teman malam ini nih, di onboarding, welcoming para member nih Kak. Mereka pada semangat sih Kak. Iya. Udah berapa nih? Ada 9. Keren. Ayo join yuk. Kita tunggu sampai jam berapa nih Kak? Kita tunggu playernya nih. Atau sampai malam kita tungguin. Mungkin sampai 20-30 kali ya Kak. Oke, kita tungguin sampai 20-30 ya teman-teman. Ya teman-teman, cepat semuanya kita join. Wow, ini sudah ramai nih Kak. Ada siapa aja tuh Kak di Kahoot Kak? Oh, ada Kak yang Firman baru join. Ada si Comang nih siapa? Waduh, namanya kalau bisa nama asli teman-teman biar kita bisa kenalan juga. Iya. Si Comang itu siapa? Coba. Nggak apa. Oke, tapi ini kayaknya ada yang chat nih Kak. Kahoot-nya nggak bisa dibuka. Aduh, kenapa tuh ya Kak? Mungkin bisa dibantu teman-teman dari Games. Kak Faisal nggak bisa dibuka gimana ya Kak?
Halo, Kak Faisal. Oh, udah bisa. Oke, mantap. Nah, Kak Oke, Cisa ini yuk. kenapa? Kenapa gak bisa dibuka? Gimana Kak Cisa? Masih nggak bisa dibuka? Ya, ini udah rame nih di Kahoot-nya nih. Udah ada 27 orang. Wih, gila, semangat banget teman-teman semua ini. Dari 56 yang ada di Zoom, ada 28 nih sekarang udah join di Kahoot. Yuk semuanya join yuk. Sekarang udah ada 9, luar biasa. Seru-seruan dulu nih malam ini teman-teman. Tadi gimana Kak Cisa? Apa sudah bisa atau masih belum bisa? Masih load. Oke, mungkin ditunggu aja ya teman-teman yang masih belum bisa. Oke, ya teman-teman, kita tunggu 1 menit lagi nih teman-teman. Yuk semuanya join. Mungkin bisa langsung ke linknya ya teman-teman ya, di play.kahoot.it dan masukin kode dari kita yang sudah dikirim di chat itu ya teman-teman. Oke, bentar lagi nih, yuk bentar lagi. Udah 30, kita akan langsung start di 20.30. Yuk, yang masih struggling buat join. Kak Cisa gimana Kak Cisa? Kayaknya tergantung internet juga ya. Cisa bisa dicek internetnya. Oke, udah 20.30 nih Kak Safira. Kita mulai aja ya Kak Safira ya. Iya, boleh langsung dimulai aja, Kak. Oke, langsung aja kita mulai. Play. Start. Oke. Oke, mungkin bisa dibacain tuh Kak pertanyaannya. Nah, dari soal pertama nih, apa kepanjangan dari GDSC? Siapa Mas? Masa nggak ada yang tahu sih? Nah, dari tadi udah kita sebutin siapa kepanjangannya. Kalau masih ada yang salah, wah. Wah, kacau sih. Kacau. Wah, luar biasa. Benar semua nih Kak, benar semua. Wah, benar semua nih. Untung benar semua. Kalau ada yang salah, wah, bangetan. Oke, langsung next. Oke, ini ada scoreboard teman-teman. Yang di urutan pertama. Betul banget. Posisi pertama leaderboard kita atau scoreboard kita. Berarti cepet banget nih Kak Aziz ya? Iya, ini juga cepet-cepetan ya Kak Safira ya. Di Iya, teman-teman langsung gercep, harus cepet-cepetan. Sat ya, langsung. Sat. Oke, next. Sat. Oke. Nah, soal selanjutnya itu pada tahun berapa GDSC berdiri? Ayo, pada tahun berapa nih? Jangan Google ya kalau bisa. Ayo, tahun berapa tuh? Tadi Kak Isa udah, ya kan ya jawabannya Kak Isa. Masa lupa? Waduh, masih ada yang salah. Tapi nggak apa-apa, masih banyak yang benar ya Kak ya? Iya, benar. Nah, masih ada yang benar. Oke, kita lihat. Dari urutan pertama ada Kak Denny. Ada Kak Denny. Berubah drastis ya kayaknya Ya, tadi. cepet nih tadi yang tadi. Iya, udah kalah cepat mungkin salah juga nih. Oh iya, mungkin bisa jadi. Oke, selain cepat pastikan juga benar ya teman-teman. Ya. Selanjutnya cepat tapi salah, sama aja. yang merupakan value dari GDSC, kecuali. Nah, ini jangan sampai salah nih, kecuali ada kecualinya. Tadi awal-awal saya juga sempat nyampain values dari yang nyimak tadi pasti GDSC. tahu. Betul. Kecuali apa tuh? Tiga, 2, 1. Oke, kita lihat. Oke, banyak yang benar tapi masih ada yang benar nih. Berarti pada nyimak semua nih tadi. Ya, kebanyakan nyimak kalau masih ada yang salah ya. Oke, setelah ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, Kak Denny di urutan pertama nih, wah keren banget. Gercep berarti. Keren banget. Iya, udah gercep bener lagi. Itu ya, penting. Oke, next. Langsung aja. Nah, ini pilihannya true or false nih.
Salah satu aktivitas GDSC adalah make group project. Nah, jawabannya benar apa salah ya? Ayo, benar apa enggak ya? Salah satu aktivitas GDSC adalah make group project. Kalau nyimak sih harusnya tahu lah ya, sudah easy lah ya harusnya. Nah, jawabannya Oke. adalah benar. Banyak yang jawab benar juga nih. Iya, walaupun masih ada yang salah lagi ya kayaknya. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Wah, Kak Panca nih yang Oke, jadi pertama. Kak Denny turun nih peringkatnya. Sekarang saya pertama. Dan ini kalah cepet nih. Iya. Lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan true or false lagi. Pertanyaannya yang boleh join GDSC adalah siswi dari semua program sarjana atau pasca sarjana. Kira-kira benar nggak ya? Bener nggak ya kira-kira? Gimana nih teman-teman? Kira-kira bener apa enggak? Langsung aja dijawab. Kita lihat. Oke, jawabannya adalah benar. Oke, kita lihat. Masih Kak Panca nih yang memimpin. Wah, iya masih Kak Pertama. Panca. Kokoh di posisi pertama Kak Panca. Oke, lanjut. Lanjut soal quiz lagi. Pertanyaannya, vision GDSC helping student bridge the gap between titik-titik and titik-titik. Nah, titik-titiknya tuh apa tuh? Ada dua nih. Ya, betul. Teman-teman kira jawabannya. Kayaknya ada di PPT tadi. Ada di materi Kak Iza tadi itu. Lagi kalau ini mah harusnya easy lah ya. Iya. Oke. Wah, banyak salah Ini nih yang salah ternyata. sekarang. Waduh. Iya, aduh. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Lanjut. Oke, yang memimpin sekarang Kak Dita ternyata. Oke, sudah Ya, berubah ya langsung skor kita. quiz selanjutnya. Pertanyaannya berikut merupakan learning track yang ada di GDSC kecuali. Nah, ingat ada kecualinya nih. Kira-kira yang mana? Nah tuh. Dan web atau Android, web, UI. Masih banyak yang benar. Nah, banyak yang benar. Berarti nyimak tadi. Banyak yang luar biasa. Lanjut. Oke, nih, Kak Skor Dita buat masih kita. pertama ya? Oke, sekarang Kak Difta. Oke, lanjut Kak. Oke, ini soal true or false lagi nih. Machine learning merupakan salah satu learning track di GDSC. Nah, ini jawabannya benar apa salah ya? Kira-kira benar apa enggak nih ya? Waduh, Wah, benar nih. Banyak yang banyak yang benar. benar tapi Tapi ada yang masih salah ada dua. juga yang salah. Gak apa-apa. Apa itu? Oke. Nah, masih Kak Difta nih yang paling sat. Nah, oke, kokoh sekali Kak Difta di posisi pertama kita. Iya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, di negara mana GDSC bermula? Nah, Waduh, itu negara mana tuh, teman-teman? Di Jepang, India, Jerman, atau Singapura nih? Mana nih kira-kira? Kira-kira gimana ya? Coba gimana? Jangan di Indonesia loh. Oh, enggak. Nah, jawabannya di India. Banyak yang benar juga nih. Banyak yang benar. Oke, jadi India ya teman-teman ya. Ya. Waduh, Kak Difta nih posisinya tidak tergoyahkan. iya, kokoh sekali di posisi pertama kita. Iya, benar. Lanjut next. Nah, ini soal true or false lagi.
Soalnya bergabung dengan GDSC dapat mengembangkan pengetahuan dalam belajar peer-to-peer dan membangun solusi untuk bisnis. Nah, kira-kira benar nggak ya? Benar apa salah nih? Ya, benar nggak nih? Teman-teman jawab. Ya, jawabannya benar. Tapi masih ada juga yang salah. Oke, luar biasa. Masih ada yang salah. Game. It's okay. Ya, apa-apa. Oke, Kak Difta ini masih memimpin terus nih ya. Luar biasa. Ini ngecit jangan-jangan nih Kak Difta, enggak ya? Ini nyimak banget nih kayaknya Kak Difta. Oh iya, positive thinking kita Kak Difta nyimak banget berarti. Oke. Lanjut. Oke. Terus selanjutnya berapa jumlah core team GDSC atau Surabaya saat ini? Wah, berapa nih? Tadi udah yang kenalan perkenalan sih. core team ada berapa tuh? Wah, tadi pada ngitungin enggak ya? Core teamnya ada berapa? Ada 9, 7, 8, 6 lah. Aduh, berapa tuh? Ya, tadi sudah perkenalan. Pada ngitungin enggak tuh berapa core teamnya? Ya. Oke, banyak yang benar. Iya, banyak yang benar nih. Luar biasa, pada ngitungin mereka. Iya. Oke, lanjut. Wah, Kak Difta bergeser nih jadi Kak Denny. Waduh. Kak Denny tadi kalau nggak salah awal-awal sempat memimpin. Sekarang Kak Difta Iya, turun benar. ke posisi ke-5. Iya, ini disalib Kak lanjut ya. Denny. Iya. Oke, next. Nah, soal Oke, ini kalau yang terakhir ya. kota manakah GDSC Lead Summit Indonesia 2022 diadakan? Nah, di kota mana? Ya. Bali, Jakarta, Semarang, atau Surabaya nih? Mana tahu kira-kira teman-teman. Oke. Wah, ternyata jawabannya di Jakarta ya. Di Jakarta. Oke, kita lihat nih siapa nih pemenangnya nih. Oke, ini Dari posisi ketiga berarti dulu. juara. Satya. Juara kedua ada Kak John. Juara pertama ada siapa? Kak Denny. Wah, Kak Denny. Selamat untuk yang Selamat Kak Denny. Oke, ini ada runner up juga di posisi keempat, ada Kak Difta, ada juga posisi kelima. Siapa tuh tadi? Sorry nggak kelihatan. Oke, mungkin Kak Denny, gimana nih? Jimmy, ada nggak nih Kak Denny? Halo Kak Denny. Halo Kak, ada Kak? Halo, luar biasa ada nih ya. Oke. Mungkin bisa kenalan dulu nih Kak. Oh ya, Halo, Kak Kak, Denny, silakan. perkenalkan nama saya Dinda Farsadi, saya dari Sistem Informasi 2021. Salam kenal ya, teman-teman. Oke, salam kenal Kak Denny. Luar biasa banget. Gimana nih perasaannya sudah memenangkan kuis kita malam hari ini? Alhamdulillah Kak, Kak pernah menang saya. Alhamdulillah. Oke, sekarang menang ya, alhamdulillah ya. Oke. Tadi gimana tuh ceritanya bisa menang? Emang nyimak banget berarti ya? Nyimak banget ya materinya Kak Isa tadi ya? Iya Kak. Tapi tadi ada yang miss, mau apa? Kayak anggota gitu. Itu saya pakai feeling. Oke, pakai feeling. Tapi bener atau salah? Bener Kak? Bener, wah. Feelingnya kuat banget rupanya. Oke, gimana nih Kak Denny? Udah siap belum ngikutin learning track yang ada di GDSC? Siap banget Kak. Siap banget. Mau ngambil learning track kapan? Saya kemarin mau ngambil machine learning. Karena Machine learning kemarin? Iya. Karena Sekarang machine learning ini karena machine learning itu kayak kedepannya itu kayak berfungsi banget kayak menurut saya sih. Oke, jadi menurut Kak Denny berguna banget gitu ya di masa depan sama masa ini juga ya. Oke, mungkin terima kasih ya Kak Denny dan selamat juga sudah
memenangkan kuis kita pada malam hari ini. Mungkin langsung aja nih teman-teman, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Oke teman-teman, kita on cam semua dulu yuk, bisa saling kenalan. Jadi kita foto bareng juga nih buat sesi dokumentasi kita kali ini. Ya teman-teman on cam yuk, biar kita bisa saling mengenal juga. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal bagi nomor WhatsApp. Enggak ya, bercanda. Garing banget. Oke. Ya teman-teman, kita on cam. Oke, ini udah lumayan ya, ada banyak on cam. Yuk semuanya yuk. On cam yuk, on cam. Jadi bisa kita kenalan nih pada ganteng-ganteng cantik-cantik semua. Malam minggu ikut Zoom-nya GDSC luar biasa banget. Pada semangat nih kayaknya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja ya kita dokumentasi ya. 1, 2, 3, keju, cheese. Oke, satu kali lagi. Keju, cheese. Oke, luar biasa banget. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman. Oke, sayang banget nih teman-teman, berakhirnya sesi dokumentasi tadi juga mengakhiri sesi pertemuan kita malam hari ini. Semoga teman-teman semua selama setahun ke depan bisa betah ya di GDSC. Saya selaku MC pamit undur diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semua. Happy weekend. Thank you yang udah hadir. Jangan lupa follow IG kita ya. Jangan lupa follow GDSC IT Telkom Surabaya guys. Mantap. Follow.